Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Musa bin Ismail qal haddatsana Abu Awanah an Abdul Malik bin Umair an Musa bin Talhah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'b bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimatu binta Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha au bibilaliha. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Talhah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu ayat yang bunyinya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 14, bunyinya wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Tatkala turun ayat ini, kata Abu Hurairah, Nabi pun langsung bangkit. Kemudian beliau memanggil, Wahai bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena sungguhnya aku tidak kuasa melindungimu sedikit pun dari Allah. Hanya saja kalian punya rahim, punya hubungan kekerabatan yang akan aku sambung. Hanya saja kalian memiliki rahim yang akan aku sambung. Memiliki hubungan kekerabatan yang akan aku sambung. Nah ini Bapak, jadi dalam hadis ini Abu Hurairah menceritakan ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214, ayat yang menyuruh Nabi untuk memberikan peringatan kepada kerabat terdekat. Artinya dakwah kepada kerabat terdekat. Dan ketika itu Nabi sudah mengumpulkan, memanggil semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Dari kalangan Quraisy, kumpulkan. Nah setelah kumpul, Nabi pun langsung memanggil mereka satu persatu dalam rangka apa? Dakwah. Disebutkan wahai bani ini, wahai suku ini, suku ini, suku ini, tadi disebutkan tuh. Pertama dari Ka'b bin Lu'ay, sukunya Abdi Manaf, terus sukunya Bani Hashim, sukunya, lalu terakhir Abdul Muttalib, terakhir menyebutkan putri beliau yaitu Fatimah. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, kan sungguhnya aku tidak kuasa melindungi kalian sedikit pun dari Allah. Hanya saja kalian punya rahim, punya hubungan kekerabatan denganku, dan aku akan menyambungnya. Jelas Bapak ya, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, pertama, perintah untuk berdakwah kepada kerabat terdekat. Ya. Sebagaimana Allah memberikan perintah kepada nabinya, berilah peringatan kepada kerabat terdekat. Ya, jadi dakwah ini kepada siapapun, mau ke orang yang tidak punya hubungan darah sama kita, apalagi sama orang yang punya hubungan darah dengan kita. Maka mereka adalah orang-orang yang lebih berhak mendapatkan dakwah kita sebelum orang lain. Ini pertama. Lalu kedua, cepatnya Nabi dalam menyambut perintah Allah. Cepatnya Nabi kita dalam menyambut perintah Allah.
Karena di sini kan disebutkan tatkala turun ayat berilah peringatan kepada kerabatmu terdekat. Setelah itu dalam hadis sebelum qaman Nabi pun langsung bangkit. Langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy lalu dakwahi mereka. Nah, ini bagaimana Nabi kita begitu cepat dalam menyambut perintah Allah. Beliau tidak menunda-nundanya ya, langsung segera turun ayat langsung diamalkan. Lalu berikutnya faedah yang bisa kita petik dari ayat dari hadis tadi, bolehnya intisab kepada seseorang yang memiliki nama yang salah. Intisab itu artinya nasab, kita menyandarkan kepada leluhur kita yang memiliki nama yang salah. Kan sudah kita bahas kalau kita punya nama yang salah harus diubah. Jelas apa ya? Kita udah pernah bahas di mana nih? Apa? Kita tauhid ya, kita tauhid. Kalau kita punya nama salah dibereskan, dibenarkan. Jangan dibiarkan. Nah, tapi yang jadi masalah kalau yang punya nama salah adalah kerabat kita yang sudah meninggal. Gimana? Apakah kita nggak mengaku sebagai keturunannya? Tetap mengakui. Ya, contohnya dalam hadis ini, Nabi memanggil Ka'ab bin Lu'ay, ini benar. Mungkin yang berikutnya nih, Abdu Manaf, hambanya Manaf. Boleh tidak dalam Islam ngasih nama Abdu Manaf? Kita hanya boleh menghamba kepada Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba yang maha pengasih. Abdul Aziz, hambanya yang maha perkasa. Ini nggak boleh menghamba kepada yang lain. Abdu Muhammad, Abdul Rasul, nggak boleh. Begitu juga Abdu Manaf. Ini kan istilahnya leluhur Nabi kan, Abdu Manaf. Nah, nama yang salah apa benarnya? Salah, tapi karena itu sudah terlanjur terjadi, Nabi tetap intisab kepada itu. Artinya tetap menyandarkan diri kepada itu. Itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya. Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya sedikit pun. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tadi Nabi memanggil satu persatu suku Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Selamatkanlah diri kalian dari neraka, sampai Fatimah menyatakan selamatkanlah dirimu dari neraka. Karena aku tidak kuasa sedikit pun menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Lihat tuh. Nabi tidak sanggup memberikan manfaat dan menolak bahaya. Ini Nabi, apalagi selain Nabi, apalagi orang-orang yang dikatakan wali-wali. Nabi saja nggak bisa, apalagi wali-wali itu. Okay. Lalu faedah berikutnya terkait dengan hadis ini juga, kedekatan seorang dengan Nabi tidak berguna sama sekali kalau tidak beriman dan bertakwa. Kedekatan seorang dengan Nabi, apakah itu sebagai abangnya atau adiknya, anaknya, cucunya, kedekatan seperti ini tidak akan berguna sedikit pun. Gak berguna sama sekali kalau orangnya tidak beriman dan bertakwa. Artinya kalau ada orang dekat dengan Nabi, anggap anaknya Nabi, tapi kafir, bermanfaat. Tetap aja di akhirat dipanggang di neraka. Gak berguna sama sekali kedekatannya dengan Nabi. Nah, kalau Fatimah saja, Fatimah kan dekat dengan Nabi kan, putri yang paling dicintai oleh Nabi, anak Nabi yang sangat dicintai. Nah, kalau Fatimah saja, Nabi katakan selamatkanlah dirimu dari neraka. Aku tidak kuasa menyelamatkanmu dari siksa. Nah, kalau anak Nabi saja nggak bisa selamat dari siksa Allah, walaupun dia seorang anaknya Nabi, apalagi selain anaknya Nabi, cucunya Nabi, dan di bawahnya, apalagi orang-orang yang sekarang mengaku keturunan Nabi. Jadi kalau ada orang dekat dengan Nabi, bukan berarti dia punya keistimewaan apapun. Keistimewaan dia cuma apa? Dia keturunan Nabi. Adapun dia bisa menolak bahaya, bisa memberikan manfaat, bisa. Ya, itu ya. Ini faedah penting supaya kita jangan bersikap berlebihan kepada
keturunan Nabi. Karena orang zaman sekarang sangat berlebihan. Orang ini dianggap keturunan Nabi, lalu apa? Cari berkah pada dia, tawasul pada dia, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat terdahulu. Lalu faedah terakhir yang telah bisa kita petik dari hadis tadi, wajibnya menyambung silaturahim. Karena Nabi setelah menyebutkan selamatkan diri kalian neraka, selamatkan diri kalian neraka, sebutkan satu-satu sampai wahai Fatimah, selamatkan diri dari neraka. Sesungguhnya aku tidak kuasa menolong kalian sedikit pun dari siksa Allah, hanya saja kalian punya apa? Rahim, hubungan kekerabatan yang akan aku sambung. Itu aja. Adapun di akhirat saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa neraka, tapi di dunia kalian punya hubungan kekerabatan, maka aku akan menyambungnya. That's apa ya? Ini menunjukkan wajibnya menyambung silaturahim walaupun dengan kerabat yang masih musyrik dan kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.